Kuliner dan Imlek memang ya identik dan juga khas sekali ini kaitannya. Perayaan Imlek memang identik dengan makan bersama sebagai ungkapan kebersamaan dan keutuhan dari keluarga. Nah, satu hari jelang Imlek, saya mau tanya nih, apa saja makanan yang sudah Anda siapkan? Ini dia informasi yang telah dihimpun tim Litbang CNN Indonesia dari berbagai sumber tentang makanan apa saja sih yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari saat Imlek demi bisa cuan selalu dan terhindar dari hal-hal negatif. Ini dia kuliner Imlek. Jadi bikin lapar ya. Yang pertama, apalagi kalau bukan kue keranjang. Kue keranjang. Ini favorit saya nih ya. Kue keranjang atau nian gao ini adalah salah satu kuliner yang sering bahkan sejumlah pihak menyatakan ini wajib ada nih saat Imlek. Teksturnya mirip dengan dodol dan bentuknya ini lingkaran dan dinilai memiliki makna kekeluargaan. Jadi dia karena lingkaran, ini artinya adalah itu tadi, kekeluargaan yang erat serta tidak mudah untuk bisa dipisahkan. Gak gampang buat dipisahin ya. Nah, biasanya kue keranjang ini disusun bertingkat mulai dari ukuran yang besar hingga yang kecil. Harapannya agar bisa mencapai kesuksesan dan naik terus rezekinya. Jadi biasanya ditumpuk-tumpuk begini biar bisa selalu sukses dan juga cuan. Lagi-lagi cuan. Yang kedua adalah mie panjang umur. Ini dia mie panjang umur. Biasanya ukuran mie ini nih lebih panjang nih dari mie pada umumnya. Kemudian dipercaya juga panjangnya mie ini bermakna umur yang panjang. Selain itu, enak banget ya lihat gambar ini. Dengan mengonsumsi mie ini juga dipercaya bisa memberikan rezeki yang lebih berlimpah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi siap-siap besok mungkin bisa makan mie panjang umur ini ya. Dan yang ketiga, kuliner lain yang biasanya wajib ada saat Imlek adalah telur pindang. Telur pindang. Sebenarnya ini adalah seperti telur rebus biasa, bisa kita lihat nih ya. Menggugah selera. Tapi saat direbus biasanya ditambahkan daun teh. Biasanya juga bisa ditambahkan kecap, makanya warnanya kehitaman, lalu ada juga kayu manis, hingga kulit jeruk mandarin. Telur pindang ini dipercaya melambangkan kesuburan dan bisa memberikan kesejahteraan bagi siapapun yang menyantap. Jadi kalau tadi kita sudah lihat ada 3 makanan yang sedang Anda saksikan, salah satunya telur pindang itu tadi. Ada kue keranjang, mie, telur pindang, itu yang dipercaya bisa memberikan keuntungan lebih di tahun depan jika dikonsumsi. Dan berikut ini adalah makanan-makanan yang dipercaya untuk bisa lebih dihindari saat Imlek. Di antaranya adalah sayap ayam, bubur, dan juga kepiting. Kenapa kira-kira? Nah, dikutip dari cnnindonesia.com, ahli budaya peranakan Tionghoa Aji Chen Bromokusumo menyatakan bahwa sebenarnya sih tidak ada nih pantangan khusus. Namun ada beberapa makanan yang dianggap tabu karena dipercaya bisa membawa kesialan. Kita bahas bersama. Yang pertama ini sayap ayam, padahal saya suka sekali nih ya, tapi ternyata tidak boleh dikonsumsi besok nih, diharapkan tidak dikonsumsi. Karena sayap ayam ini dipercaya bisa membawa terbang keberuntungan yang akan diperoleh di tahun depannya. Sementara itu yang kedua ada bubur, ini bubur juga sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi. Karena meskipun memang bubur ini dianggap sebagai simbol persatuan dan keharmonisan, namun sejumlah pihak menilai mengonsumsi bubur bisa berdampak buruk nih bagi keuangan. Karena ternyata bubur ini diartikan sebagai lambang kesusahan ya. Sementara itu yang ketiga, ini ada kepiting. Ini juga enak sekali, tapi sayangnya jangan dikonsumsi sebaiknya besok. Karena apa? Karena cara berjalannya itu kan cenderung miring ya kalau kepiting. Nah, itu dianggap tidak akan memberikan kemajuan nih bagi usaha, bagi masa depan ke depannya selama setahun ke depan. Dan dianggap bahwa tidak akan fokus pada tujuan hidup yang ada. Jadi kalau misalnya makan kepiting saat Imlek, nanti dianggap tidak bisa maju. Jadi hanya stuck saja di situ ya. Dan diharapkan untuk dihindari untuk dikonsumsi besok. Di masa pandemi COVID-19 ini memang pemerintah mengimbau masyarakat untuk bisa merayakan Imlek di rumah saja. Silaturahmi bisa dilakukan secara virtual. Bahkan pemerintah juga mengimbau untuk memberikan angpaunya nih, diberikan juga secara virtual. Hal ini dilakukan lagi-lagi untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama agar kita sama-sama bisa terhindar dari COVID-19.